Setelah beristirahat cukup lama, aku pun pergi mencari kosan untuk tempat bermalam. Sambil berjalan, aku melihat ada sebuah kertas putih yang ditempelkan di dinding tembok dengan tulisan, "Tersedia kamar kos." Aku pun langsung berjalan ke arah bangunan itu. Di sana aku melihat seorang wanita lanjut usia sedang membersihkan sebuah kamar kos yang kosong. Kuhampiri, ibu itu lalu berkata, "Permisi, Bu, apakah masih ada kamar kosong?" Ibu itu menatapku dengan tersenyum tipis. "Iya, anak muda. Kebetulan orang yang tinggal di kamar ini baru saja pindah tadi pagi." Aku pun menghela napas lega, akhirnya dapat juga setelah mencari cukup lama. Setelah masuk aku melihat ke sekeliling kamar kecil itu. Sempit, tapi cukup untuk sekedar menghilangkan rasa lelah. Malam pun tiba, aku berbaring di tempat tidur sambil menatap foto kecil itu. Gambarnya lusuh, wajahnya buram hampir tidak terlihat. Aku menatap sosok dalam foto itu, sosok yang tidak pernah aku temui sejak aku dilahirkan. Aku hanya bisa berharap jalanku dimudahkan, agar aku bisa menemukannya, dan memenuhi permintaan terakhir ibu. Lalu aku tertidur. Keesokan harinya, aku bangun lebih awal. Aku mulai bersiap-siap untuk pergi ke sebuah alamat yang ada di balik foto itu. Aku berjalan penuh keyakinan sambil berkata dalam hatiku, "Ibu, aku akan segera bertemu ayah. Aku akan memenuhi permintaan terakhir ibu," sambil bertanya kepada orang-orang yang kujumpai. Akhirnya aku menemukan sebuah rumah yang letaknya sesuai dengan petunjuk di balik foto kusam itu. Tanpa kusadari bibirku memancarkan senyum dengan sendirinya. Rasa haru dan bahagia jadi satu. Aku berjalan sambil menatap ke arah rumah itu. Aku mulai mengetuk pintu yang terbuat dari kayu itu sambil sesekali memanggil. Tapi, semuanya itu sia-sia. Seorang pembantu di sebelah rumah ayah berkata, "Maaf Den, penghuni rumah itu sudah lama tidak tinggal di situ. Mereka sudah pindah," katanya sambil berjalan ke arahku. "Pindah? Pindah kemana ya Mbak?" tanyaku sambil melihat ke arah pembantu itu. "Saya juga nggak tahu dan saya juga baru di sini." "Oh ya, makasih ya, saya permisi dulu." Aku pun pergi dari rumah itu. Aku tidak tahu harus pergi mencari ayah kemana. Satu-satunya petunjuk yang ibu kasih ternyata tidak membuahkan hasil. Wajahku murung, tapi aku tidak menyerah begitu saja. Aku mulai bertanya pada orang-orang yang kujumpai, sambil menunjuk foto di tanganku. Namun, karena gambarnya buram, orang-orang tidak bisa mengenalinya. Tidak terasa hari hampir gelap. Aku baru menyadari bahwa dari pagi